Pintu kamar itu terbuka, dan dalam sekejap, dunianya hancur berkeping-keping. Di hadapannya, suami yang ia puja dan adik kandung yang ia bawa untuk dilindungi, berada di atas ranjang pernikahan mereka. Tidak ada teriakan, hanya keheningan yang lebih memekakan dari suara apapun. Bagaimana sebuah keluarga yang terlihat begitu sempurna, yang dipuji semua orang, bisa berakhir dalam puing-puing pengkhianatan paling brutal? Bagaimana niat baik untuk menolong seorang adik justru menjadi awal dari sebuah tragedi yang merenggut nyawa dan menghancurkan segalanya? Ini adalah kronologi sebuah kehancuran yang tersembunyi di balik pintu tertutup, di mana ipar adalah maut yang datang tanpa diundang. Pada video kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah lengkap tentang keruntuhan sebuah rumah tangga yang dipicu oleh sebuah cinta terlarang. Cerita ini akan membawa kita menelusuri jejak-jejak keputusan kecil yang berakumulasi menjadi sebuah malapetaka besar, menunjukkan bagaimana kepercayaan yang dikhianati bisa meninggalkan luka yang tak akan pernah terhapus oleh waktu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dokumentasi kasus ini dimulai di Semarang, sebuah kota yang terus bergerak. Disinilah Inspektur Polisi Ardi, seorang pria berusia 30 tahun, memulai babak baru dalam karirnya setelah menerima promosi. Istrinya, Nisa, yang berusia 27 tahun, menyusul tidak lama kemudian, berhasil mengamankan transfer ke cabang bank tempatnya bekerja. Bagi lingkungan sekitar, mereka adalah potret keluarga muda yang ideal. Rekan kerja Nisa di kemudian hari memberikan kesaksian. Mereka tampak begitu serasi. Nisa selalu bercerita betapa ia bangga pada Ardi. Pasangan yang sempurna, begitu pikir kami semua. Foto-foto dari periode ini, yang tersimpan dalam arsip digital mereka, menampilkan senyum dan kehangatan yang seolah tak tersentuh oleh kerumitan hidup. Namun, rekaman panggilan telepon pada suatu sore di bulan Agustus mengubah segalanya. Panggilan itu berasal dari Purwokerto, dari Ibu Nisa. Inti percakapannya adalah sebuah dilema. Rani, adik bungsu Nisa yang baru berusia 18 tahun, diterima di universitas ternama di Semarang melalui jalur beasiswa. Prestasi yang membanggakan itu dibayangi oleh kecemasan akan biaya hidup di kota besar. Dalam sebuah wawancara rekaman, Nisa mengenang keputusannya saat itu. "Tentu saja aku ingin membantunya," ujarnya dengan suara lirih. "Dia adikku satu-satunya. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam benakku untuk menawarinya tinggal bersama kami. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan." Ardi, menurut catatan Nisa, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada sang istri. Sebuah persetujuan pasif yang kelak akan bergaung dengan konsekuensi berat. Rani tiba seminggu kemudian, membawa satu koper dan harapan besar. Observasi awal menunjukkan adanya kecanggungan yang wajar. Rani, yang secara alami lebih pendiam, selalu menjaga jarak hormat dengan kakak iparnya. Ia menunduk saat berbicara dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Namun, sebuah rutinitas baru segera terbentuk, bukan karena kebetulan, melainkan atas desakan Nisa sendiri. Lokasi kampus Rani dan kantor dinas Ardi yang bersebelahan dianggap Nisa sebagai sebuah kemudahan praktis. Ia bersikeras agar Rani berangkat dan pulang bersama Ardi setiap hari. Dalam kesaksiannya, seorang teman dekat Rani menyatakan, Rani awalnya merasa tidak nyaman. Ia segan, tapi dia tidak bisa menolak permintaan kakaknya. Niat Nisa adalah untuk melindungi dan memastikan keamanan adiknya di kota yang asing. Tanpa disadari, ia telah menciptakan sebuah ruang kedekatan yang terisolasi dan konstan, sebuah panggung yang sempurna di dalam mobil yang melaju setiap pagi dan sore. Sebuah panggung untuk drama yang tak seorang pun dari mereka duga akan datang. Kerentanan yang tercipta dalam rutinitas harian itu terekspos untuk pertama kalinya pada suatu sore di bulan Oktober. Laporan insiden yang diajukan ke pihak keamanan kampus mencatat adanya gangguan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa senior terhadap Rani. Menurut beberapa saksi mata, Rani menolak ajakan pria tersebut dengan tajam, sebuah tindakan yang tampaknya memicu niat buruk. Peristiwa puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Setelah kelas terakhirnya, Rani diseret oleh pria tersebut dan beberapa temannya ke sebuah gudang tua di belakang area kampus. Dalam situasi yang genting, ia berhasil mengirim sebuah pesan singkat.
Arsip digital yang berhasil dipulihkan dari ponsel Ardi menunjukkan satu pesan masuk pada pukul 18:27. Isinya singkat dan mendesak. Mas Ardi, tolong di gudang belakang kampus. Lokasi kantor Ardi yang berdekatan memungkinkan respons yang cepat. Berdasarkan laporan kejadian yang dibuat Ardi malam itu, ia mendobrak pintu gudang dan menemukan 3 orang pelaku sedang dalam proses melakukan pelecehan. Para pelaku tidak memberikan perlawanan berarti saat diringkus. Namun, momen yang paling signifikan bukanlah penangkapan itu sendiri. Ini adalah momen setelahnya, saat Rani yang terguncang memeluk Ardi. Untuk pertama kalinya, Ardi melihat adik iparnya dalam keadaan yang rapuh dan terekspos. Pakaiannya sedikit acak-acakan dan hijabnya terlepas. Ia bukan lagi sekadar adik dari istrinya, tetapi seseorang yang baru saja ia selamatkan dari sebuah trauma. Malam itu, di rumah, Nisa bereaksi dengan ketakutan yang dapat dimengerti. Ia memeluk adiknya erat, namun kata-katanya ditujukan kepada suaminya. Kamu harus awasi dia lebih ketat lagi, Mas. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Perintah ini, yang lahir dari kepanikan seorang kakak, secara ironis justru meruntuhkan batasan terakhir di antara mereka. Ardi kini secara resmi ditugaskan sebagai pelindung Rani. Kesempatan untuk mengubah dinamika ini menjadi sesuatu yang lebih berbahaya datang 2 minggu kemudian, ketika Nisa mendapat tugas kantor keluar kota selama 3 hari. Pada malam kedua, sebuah insiden sepele terjadi. Keran di kamar mandi Rani macet saat ia sedang mandi. Dari balik pintu, ia meminta tolong pada Ardi. Saat Ardi mencoba memperbaiki sambungan pipa di bawah wastafel, tekanan air yang tersumbat tiba-tiba menyembur dengan deras, membasahi mereka berdua dalam sekejap. Dalam kekacauan itu, simpul handuk yang dikenakan Rani terlepas. Tidak ada dialog yang terekam dari kejadian ini, hanya keheningan yang pecah oleh suara air yang terus mengalir. Batas antara pelindung dan yang dilindungi, antara kakak ipar dan adik ipar, telah dilanggar dalam sebuah momen yang tak terduga. Sebuah rahasia kini lahir di antara mereka. Pertanyaannya bukan lagi apakah insiden ini akan terlupakan, tetapi kapan dan bagaimana rahasia ini akan mulai menghancurkan segalanya dari dalam. Peristiwa di kamar mandi itu menjadi titik balik. Setelah malam itu, observasi terhadap perilaku Rani menunjukkan perubahan yang signifikan. Rasa hormat yang berjarak kini berganti menjadi perhatian yang personal. Ia mulai rutin membuatkan kopi untuk Ardi di pagi hari, seringkali menunggu kepulangan kakak iparnya di ruang tamu, dan tatapan matanya menunjukkan afeksi yang tidak lagi bisa disembunyikan. Rahasia bersama itu telah berevolusi menjadi sebuah hubungan terlarang. Jejak digital dan finansial yang ditelusuri di kemudian hari mengonfirmasi adanya eskalasi yang cepat dan sistematis. Mereka mulai memanfaatkan setiap celah waktu yang ada. Saat Nisa bekerja, rumah itu menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Ketika kesempatan itu tidak cukup, mereka mencari ruang lain. Pemeriksaan catatan transaksi Ardi menunjukkan serangkaian pembayaran di beberapa hotel transit di pinggiran Semarang, biasanya pada jam-jam pulang kerja, sebelum ia kembali ke rumah. Di sisi lain, Nisa tidak sepenuhnya buta terhadap situasi. Ia mulai merasakan adanya pergeseran dalam pernikahannya. Dalam kesaksiannya, ia menggambarkan Ardi menjadi lebih dingin dan mudah tersinggung. Ponselnya tidak pernah lepas dari genggamannya, kenang Nisa. Ia sering menerima telepon di luar, dan jika aku bertanya, jawabannya selalu soal pekerjaan. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku curiga dia punya wanita lain. Ironisnya, dalam skenario terburuk yang ia bayangkan, kecurigaannya tidak pernah sekalipun mengarah pada adiknya sendiri. Rani, yang tinggal di bawah atap yang sama, berada di luar jangkauan radar kecurigaannya. Titik kulminasi dari semua kebohongan ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 November. Nisa memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor dengan alasan tidak enak badan. Ia tiba di rumah pada pukul 3 sore, waktu di mana seharusnya rumah dalam keadaan kosong. Namun, ia mendengar suara samar dari kamar tidur utama mereka. Ia berjalan perlahan menyusuri koridor. Jantungnya berdebar kencang. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat. Dengan satu dorongan pelan, pintu itu terbuka, dan dunia Nisa runtuh seketika.
Pemandangan di hadapannya adalah pengkhianatan dalam bentuknya yang paling brutal. Suaminya, di atas ranjang pernikahan mereka, bersama adiknya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata. Satu-satunya suara yang terdengar adalah bunyi tas tangan Nisa yang terlepas dari genggamannya dan jatuh membentur lantai dengan keras. Dalam rekaman wawancara, Nisa mendeskripsikan momen itu dengan suara bergetar. Saat itu, semuanya mati. Duniaku, hatiku, masa depanku, semuanya mati di depan pintu kamar itu. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling menghancurkan. Namun, ledakan ini baru permulaan. Efek dominonya akan segera merenggut lebih dari sekadar sebuah pernikahan. Keheningan yang mencekam setelah penemuan itu pecah menjadi ledakan amarah. Laporan dari tetangga sekitar nantinya akan menyebutkan suara-suara teriakan dan benda-benda yang pecah dari dalam rumah nomor 27. Selama berjam-jam, Nisa melampiaskan kehancurannya pada setiap benda mati yang menjadi saksi bisu kebahagiaan palsu mereka. Bingkai-bingkai foto pernikahan dihancurkan, vas bunga dilempar ke dinding, cermin dipecahkan. Ardi dan Rani, menurut pengakuan Ardi dalam berita acara pemeriksaan internal kepolisian, hanya bisa berdiri diam, menerima setiap luapan kemarahan tanpa perlawanan. Kabar tentang keretakan ini sampai ke Purwokerto pada hari berikutnya, memaksa sang ibu untuk segera melakukan perjalanan ke Semarang. Dengan kondisi kesehatan jantung yang diketahui lemah, ia datang dengan harapan bisa menjadi penengah untuk memadamkan api yang telah melalap rumah tangga putri sulungnya. Kehadirannya, bagaimanapun, hanya berfungsi sebagai katalisator untuk tragedi yang lebih besar. Konfrontasi keluarga yang tak terhindarkan terjadi di ruang tamu yang porak-poranda. Di hadapan ibu mereka, Nisa dan Rani saling melontarkan tuduhan dan rasa sakit hati. Semua kebenaran yang terpendam tumpah ruah dalam sebuah pertengkaran yang sengit. Ardi hanya bisa tertunduk, tak mampu membela diri atau menenangkan situasi. Di tengah puncak ketegangan emosional itu, sebuah insiden medis terjadi. Rani tiba-tiba merasa mual hebat sebelum akhirnya jatuh pingsan. Kepanikan sesaat menghentikan pertengkaran. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat tes kehamilan sederhana yang dibeli Ardi dari apotek terdekat, sebuah kebenaran baru yang mengerikan terungkap. Rani positif hamil. Berita ini adalah pukulan terakhir bagi sang ibu. Saksi mata tunggal, yaitu Nisa, menceritakan bagaimana ibunya terdiam. Matanya kosong menatap kedua putrinya bergantian. Ia kemudian memegang dadanya dengan erat. Napasnya menjadi pendek dan tersengal. Panggilan darurat dibuat, tetapi semuanya sudah terlambat. Catatan medis dari unit gawat darurat rumah sakit akan mengonfirmasi penyebab kematiannya beberapa jam kemudian sebagai serangan jantung masif yang dipicu oleh tekanan emosional ekstrim. Satu nyawa telah melayang, bukan karena penyakit kronis, melainkan karena hati yang hancur. Dengan satu kehidupan yang hilang dan satu kehidupan baru yang sedang tumbuh dari rahim pengkhianatan, keluarga ini tidak lagi hanya retak, tetapi terkutuk. Kini, Nisa dihadapkan pada sebuah keputusan terakhir yang paling mustahil di tengah puing-puing kehidupannya. Prosesi pemakaman berlangsung dalam keheningan yang berat. Langit Purwokerto yang mendung seolah menjadi cerminan dari suasana duka yang tidak terucap. Tidak ada isak tangis yang terdengar dari ketiga orang yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini. Di antara gundukan tanah yang masih basah, Ardi, Nisa, dan Rani berdiri terpisah, dipisahkan oleh jurang rasa bersalah dan pengkhianatan yang tak mungkin lagi terjembatani. Mereka adalah orang-orang asing yang terikat oleh satu nisan yang sama. Keputusan akhir Nisa datang 2 hari setelahnya, bukan dalam ledakan amarah, melainkan dalam ketenangan yang dingin. Tanpa didampingi pengacara, ia mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama setempat. Dalam pertemuan terakhir mereka, yang berlangsung kurang dari 10 menit di teras rumah orang tuanya, ia menyerahkan kembali cincin kawinnya kepada Ardi. Ia kemudian menatap adiknya, yang berdiri di belakang Ardi, untuk terakhir kalinya. Kata-katanya, menurut kesaksian Nisa, diucapkan tanpa getar. Dia sekarang tanggung jawabmu. Setelah itu, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu bagi masa lalunya untuk selamanya. Epilog dari investigasi ini menelusuri jejak kehidupan mereka yang tersisa. Nisa tidak pernah kembali ke Semarang.
Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Ban dan memilih untuk tetap di Purwokerto, mencoba merangkai kembali hidupnya dari puing-puing. Ia menjadi sosok yang lebih tertutup, seorang penyintas yang selamanya ditandai oleh luka yang ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Sesuai dengan tuntutan Nisa, Ardi menikahi Rani dalam sebuah akad nikah sederhana tanpa resepsi. Penyelidikan internal di kepolisian atas laporan Nisa mengenai perzinaan membuat karir Ardi mandek. Mereka tetap tinggal di rumah nomor 27. Namun rumah itu telah kehilangan cahayanya. Seorang tetangga memberikan kesaksian. Mereka jarang sekali keluar. Rumah itu terasa mati, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Mereka hidup bersama, membesarkan seorang anak yang lahir dari sebuah kesalahan fatal. Selamanya dihantui oleh bayangan seorang ibu dan seorang kakak yang telah mereka hancurkan. Pada akhirnya, ini bukanlah sekadar catatan tentang cinta terlarang. Ini adalah sebuah dokumentasi tentang kerapuhan ikatan manusia. Sebuah pengingat bahwa di balik pintu setiap rumah, ada potensi retak yang tak terlihat. Dan kepercayaan, sekali saja dihancurkan, akan meninggalkan gema tragedi yang gaungnya tak akan pernah benar-benar hilang. Di akhir cerita, kita ditinggalkan dengan gambaran yang begitu pilu. Nisa, yang memilih pergi untuk mencoba menyembuhkan hatinya yang hancur seorang diri. Sementara Ardi dan Rani, terikat dalam sebuah pernikahan yang lahir dari kesalahan, harus menjalani sisa hidup mereka di dalam rumah yang sama, selamanya dihantui oleh bayang-bayang pengkhianatan dan nyawa seorang ibu yang melayang karena perbuatan mereka. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa kepercayaan adalah pondasi paling krusial dalam sebuah hubungan, dan sekali ia hancur, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali. Sebuah hasrat sesaat dan kelemahan dalam menjaga komitmen bisa menciptakan efek domino tragedi yang dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Semoga cerita ini, meskipun fiktif, bisa kita ambil pelajarannya bersama. Terima kasih banyak sudah setia menonton sampai akhir. Kalau kalian punya hikmah lain yang bisa dipetik atau ada bagian yang paling berkesan, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi cerita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.